Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-324. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-324 hari ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Care, Best, Sido, ASI, ESA, dan saham LPPF. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang hari ini mungkin merasa bahwa cut loss terus rugi, ya mungkin teman-teman yang merasa bahwa hari ini tidak mendapatkan profit, ya saran saya tetap teman-teman ikhlas, tetap teman-teman punya psikologi yang baik dalam menghadapi market, dan setidaknya dalam trading ke depannya tidak mengganggu ketika teman-teman mulai untuk aktif trading kembali. Jadi saran saya, kalau memang rasa bahwa 4-5 kali coba dan cut loss terus, ya mending kita rehat sejenak, kemudian kita review lagi apa sih salah kita, dan setelah itu kalau kita sudah siap, maka kita boleh kembali ke market. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview sahamnya, maka kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari ini dia sempat naik tadi pagi di 6139, high-nya di 6147, namun sayang sekali dibanting cukup dalam di 6042 dan akhirnya bisa closing minus 0,64% di harga 6088. Itu luar biasa. Tadi pagi sudah minus 1,3-1,4%, tapi akhirnya bisa naik kembali dengan kurang lebih ada 187 saham yang naik, ada 308 saham yang turun, dan ada 149 saham yang stagnan dengan turnover hari ini adalah senilai 12,6 triliun. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Care, di mana saham ini tutup naik 3,68% di harga 368. Saham Metro Healthcare Indonesia ini sudah naik cukup luar biasa ya dari beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa dari tanggal mungkin di 19 Juli, 26 Juli, 25 Juli itu dia masih di harga 340, namun sekarang dia bisa sampai ke 394, dan di harga 394 ini merupakan harga tertinggi dia selama 40 hari. Dan kalau kita perhatikan juga secara weekly, maka di sini juga jelas adalah nempel ketat dengan area resisten PBH. Ini sangat ketat sekali. Percobaan sebelumnya itu dia cuma menyentuh dan membentuk shadow. Kemudian kali ini benar-benar dia bisa menyentuh nempel pas dengan PBH. Ini kalau bisa lewati 394, maka dia akan membentuk kenaikan yang lebih tinggi dari kenaikan-kenaikan sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa tertingginya itu mungkin kurang lebih di harga 418 ya dari Care. Jadi jangan sampai mungkin dia bisa naik lebih tinggi dari itu, bisa membentuk new all time high-nya. Ya, tapi nanti kita coba lihat lagi dari broker summary. Jelas kalau di sini saya lihat bahwa broker summary-nya masih begitu mencurigakan. Dalam artian mencurigakan adalah ada 3 top broker yang sepertinya hanya saling melempar barang ya. Ini saya tidak tahu apakah mereka ini satu orang yang sama tapi memakai 3 sekuritas kemudian saling melempar. Dia jual katakan 1 juta lot, yang terima 2 broker, lempar lagi. Jadi jual beli tuh, over beli badan, itu barang-barang sendiri yang diputer. Dan memang kalau dari dulu Care ini selalu seperti itu, volumenya selalu besar sekali. Kalau kita perhatikan hari ini aja 184 miliar, sangat besar volumenya. Tapi kalau yang saya pelajari adalah itu tipe dalam bandarmologi itu hanya 1 orang yang memainkan peran itu, kemudian saling melempar-lempar barang untuk meramaikan transaksi, dan kalau ada yang masuk ya kadang kejebak, ya kadang beneran naik. Jadi makanya kalau kita perhatikan dari chart ini juga banyak sekali yang namanya shadow ya. Jadi banyak sekali ya, sudah naik turun lagi, sudah naik turun lagi. Namun dalam beberapa hari terakhir memang kenaikannya itu ternyata beneran naik ya, di luar dugaan banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia masih bisa naik lagi? Ya jawaban saya kalau dari model seperti ini memang masih bisa, tapi sampai sejauh mana maka kita cuma bisa lihat dari monthly-nya. Di sini adalah PBH di 418. Mungkin next target ke sana 418. Bagi yang sudah ambil di harga bawah, ya jelas ini masih dikawal saja karena masih menarik sampai dengan target minimal ke 418. Kalau bisa breakout lari
418 ya mungkin membentuk new all time high-nya dan teman-teman bisa atur posisi untuk exit-nya di sana. Tapi kalau misalkan yang baru mau membeli, maka jelas karena dia di sini nanggung sekali ya, ini tepat sekali di resisten. Pastikan confirm dia bisa melewati dari PBH-nya ya. Breakout 394 baru pertimbangkan untuk entry, cut loss lagi ketika dia turun lagi di bawah 394. Katakan di 388 390 cut loss dulu. Ya, jadi kalau memang dia bisa breakout ya silakan coba spekulatif baik karena sudah melewati PBH, risikonya sangat tinggi dengan target ke 418 tapi prepare cut loss di 388 sampai dengan 390. Akan tetapi kalau ternyata memang tidak bisa tembus, ya jelas mending kita void and see terlebih dahulu untuk care, mending tunggu sekalian lagi di sekitaran area PBL yaitu di harga Rp300. Kemudian saham selanjutnya adalah saham BEST, di mana saham ini ditutup minus 1,58% di harga 125. Saham Bekasi Fajar Industrial Estate ini juga bergerak sideways yang cukup panjang. Kalau teman-teman perhatikan bahwa dia pergerakannya tidak terlalu lebar ya, dari 121 sebagai level support terkuat menuju ke PBH atau resisten terkuat di 129. Artinya cuma 8 poin dia bermain di area sana saja. Sempat dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan di hari-hari sebelumnya. Dia sempat naik tinggi, namun setelah itu membentuk shadow ya. Itu sangat luar biasa. Tekanan jualnya begitu besar sekali. Dan saat ini 4 poin lagi dia akan menyentuh area PBL atau support terkuat. Kalau teman-teman ingin membeli, maka saya lebih rekomendasikan ya lebih dekat dengan PBL, itu jauh lebih aman. Jadi kalau misalkan mau ambil, pastikan dulu pertama level 121 itu bisa ditahan ya. Kalau bisa ditahan silakan pertimbangkan beli dengan areanya 121 sampai dengan 123, prepare cut loss di 117 sampai dengan 118 dengan target kenaikan terdekat ke 129, target jauh menuju ke 153. Kalau kita perhatikan dari transaksi hari ini kurang lebih ada 3,9 miliar, maka susunan dari broker summary menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik, tapi hanya ada satu yang masih punya tekanan jual cukup tinggi. Jadi semoga ketika satu broker ini sudah banyak distribusi dan sudah terbagi ke beberapa broker yang lainnya, maka ada kemungkinan bahwa dari broker-broker tersebut ada oknum atau ada kelompok yang bisa menunggangi atau bisa membandari emiten ini lagi ke depannya. Jadi kita tinggal tunggu saja momentum, biasanya dikeluarkan sentimen, setelah itu bisa ditarik naik. Yang terpenting adalah level 121 itu harus bisa bertahan. Kalau gagal maka jangan masuk, kalau sudah terlanjur beli, prepare untuk cut loss. Selanjutnya kita punya saham Sido, industri jamu dan farmasi. Sido muncul di mana ditutup minus 1,24% di harga 800. Saham Sido ini sempat sideways panjang di harga 750 dan tiba-tiba meledak naik sampai ke 820. Kenapa dia bisa naik setinggi itu? Ternyata kita lihat dari sentimen analisisnya bahwa ekspor Sido melonjak 94% pada semester 1, kemudian Sido akan membagikan 227 juta saham bonus ya. Jadi ini sentimen-sentimen positif yang membuat Sido bergerak naik sampai ke 820. Pertanyaan adalah apakah di harga saat ini menjadi level buy yang menarik? Kalau saya pribadi jelas jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia nanggung sekali untuk melewati 820. 820 itu merupakan resisten PBH, resisten paling kuat kalau menggunakan chart dari The Golden Cross. Kalau saya disuruh memilih apakah akan membeli, jawaban saya jelas tidak mungkin, kecuali dia bisa melewati 820 baru saya membeli, atau dia turun lagi kembali ke area 750 ya. Jadi masih bertahan di 750, 760 ya saya bisa pertimbangkan untuk re-entry dengan batasan cut loss katakan di 730, 735. Tapi kalau misalkan dia masih bermain di 800, 780, 790 ya jelas itu masih menjadi area yang cukup nanggung antara dia mau turun dulu atau malah dia bisa naik. Jadi mending saya confirm breakout atau dekat dengan area PBL. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini hanya ada satu broker summary yang menurut saya pribadi yang menguasai perdagangan hari ini dan sisanya banyak distribusi sehingga ini masih punya celah, masih punya kesempatan ruang untuk bisa Sido mengalami kenaikan lagi. Tapi kalau saya pribadi sih jelas saya memastikan dulu menunggu ya dia breakout 820 kuat di sana ya saya buy,
cut loss di 800 810, targetnya bisa ke 900 bahkan sampai ke 1000. Akan tetapi kalau memang dia tidak mampu melewati di 800 ya 820 ya mending kita tunggu sekalian lagi di area PBL di 750 sampai dengan 760. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Astra International dengan kode emiten ASI, di mana dalam perdagangan hari ini tutup naik 1,02% di harga 4.910. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di tengah penurunan indeks yang begitu luar biasa di sesi 1 sama awal sesi 2, Astra anteng-anteng aja. Low-nya cuma di 4840, sempat tertinggi di 4930, closingnya bisa bertahan di 4910. Luar biasa. Apakah Anda menarik? Ya sama seperti Sido, ini nanggung sekali nih. Dia mau menuju 5025 nih, nanggung sekali nih. Mending sekalian breakout lah daripada saya harus mengambil resiko besar. Kenapa? Karena di harga 4910 itu menuju ke resisten PBH itu di 5025. Itu jaraknya mungkin 90 poin tambah 25, mungkin 115 poin mungkin. 125 ya mungkin ya. 115 apa 125 teman-teman bisa hitung lagi, tapi dibandingkan dengan 4910 ke 4650 itu kurang lebih hampir 300. Jadi risk rewardnya sangat tidak menarik. Tapi kalau bisa breakout ya aman tuh, layak untuk kita entry. Tapi pasti banyak yang bertanya, kalau kita beli 4910 nih, jual 5025 aja itu udah cuan loh Kak. Lumayan itu, banyak loh itu. Makanya ini kembali lagi kepada teman-teman ya. Karena saya cuma kasih panduan bahwa ini level resisten 5025, level support terkuat di 4650. Tapi ada beberapa super bantuan yang mungkin bisa jadi patokan atau bisa menjadi panduan, acuan buat teman-teman mungkin mau ambil di harga saat ini tanpa perlu harus menunggu dia breakout di 5025 atau tanpa harus menunggu dia ke 4650. Maka di sini ada susunan deret support bantuan cukup mepet dari 4830 sampai dengan 4907. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka silakan. Kalau mau ambil di 490 silakan, target kenaikan ke 5025. Tapi ingat, ketika jebol di bawah 4 level ini ya mending cut loss dulu ya. Jebol di bawah 4830 ya mending kita cut loss. Tunggu lagi di 4650. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening langsung ARB katakan gitu, ya mending sekalian tunggu di 4650. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun, malah langsung terbang, ya sudah kita cegat di 4950. Ini ada gold line. Ketika melewati 4950 ya silakan buy on breakout di 4950 dengan target ke 5025 sebagai TP1, TP2 di 40 hari harga tertinggi di harga 5350. Kalau kita perhatikan dari broker summary, kalau menurut saya pribadi ini sudah sangat menarik. Pantes Astra tidak dibanting cukup kuat. Karena dari yang saya lihat, formasi ini adalah formasi yang sangat-sangat menarik. Jadi, teman-teman bisa atur lagi money manajemennya. Siapa tahu teman-teman bisa dapat jackpot, bisa sampai jual di pas PBH 5025, bahkan bisa lebih. Tapi ingat, tetap disiplin dengan trading plan-nya. Jangan sampai kita hanya mau kejar cuannya, tapi kita lupa untuk memitigasi resiko dan akhirnya malah berujung buntung. Dan akhirnya kita merasa bahwa trading itu selalu rugi, tidak ada gunanya, dan trading tidak pernah membuat kita kaya. Karena ya itu tadi, kita selalu mengejar cuan-cuannya dulu tapi melupakan yang namanya mitigasi resiko tersebut. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Surya Esa Perkasa dengan kode emiten ESA, di mana saham ESA ini ditutup naik 1,03% di harga 394. Dia sempat dibanting sampai 384 dan akhirnya masih bisa kembali naik ke harga 394. Hari ini kurang lebih ada 33,8 miliar transaksi yang terjadi di saham ESA. Menurut saya pribadi ini sangat banyak ya untuk saham ESA. Dan kalau kita lihat dari broker summary, di sini memang ya lagi-lagi terlihat masih belum terlalu menarik ya. Semoga ESA bisa turun lagi. Kita harapkan dia bisa ke PBL. Semoga ya, bagi yang mungkin belum punya barangnya, semoga ESA bisa kasih kita kesempatan untuk koleksi lagi di 364 sampai dengan 370. Semoga, karena itu adalah area PBL, area support terkuat. Dan kalau memang ESA ini
bisa ke sana, ya itu adalah peluang bagus untuk kita ambil karena penurunannya sudah cukup dalam dan harusnya sudah stop gitu. Kalau dia bisa sampai ke 364 sampai dengan 370, itu merupakan area beli yang menurut saya menarik. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak bisa turun ke sana, malah dia bermain terus di area 390, 392, 394. Teman-teman juga bisa pakai opsi untuk melakukan pembelian. Karena apa? Di sini ada level support bantuan. Selain di 364, ada di 388. Jadi, kalau misalkan mau ambil, maka range buy-nya adalah 390 sampai dengan 394, cut loss di 386 sampai dengan 388, target kenaikan ke 422 sampai dengan 500, ya. Itu merupakan area beli yang menarik. Tapi ingat, level 388 itu bukan merupakan level support terkuat, hanya support bantuan. Jadi bisa saja itu jebol dan dia akan kembali ke 364. Makanya silakan atur money management. Kalau memang ternyata dia jebol di bawah 388, cut loss dulu, tunggu sekalian di 364 sampai dengan 370 untuk kembali melakukan pembelian di saham ESA ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-324 hari ini adalah saham Matahari Department Store dengan kode emiten LPPF, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup naik 0,96% di harga 2090 setelah mengalami penurunan yang cukup dalam. Dia naik sampai 2750, dibanting terus, kemudian sampai low terendahnya kurang lebih di 1720, kemudian sideways, setelah itu dia kembali naik dan berhasil menembus level resisten paling kuat PBH di 2040. Closing saat ini di 2090, artinya kurang lebih ada 50 poin menuju ke area support terkuat saat ini atau support PBH. Selama dia masih bertahan di atas 2040, maka LPPF masih sangat aman dan masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target adalah kembali menuju ke 2750. Akan tetapi kan kita pasti bertahap ya kenaikannya, mungkin next target 2200, 2400, 2500 baru ke 2750. Akan tetapi kalau yang baru mau membeli, maka pastikan pertama kuat bertahan di 2040, di bawah 2040 out dulu, cut loss dulu, tunggu sekalian lagi di 1720. Akan tetapi kalau misalkan bisa kuat bertahan di sana, ya silakan pertimbangkan untuk entry 2040 sampai dengan 2060, cut loss di harga 2000, target kenaikan paling jauh adalah sampai menuju ke 2750. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas di sini broker summary-nya sudah mulai menarik dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai mencicil saja atur manajemennya, jangan sampai all in, jangan sampai pakai margin karena ini ada di level PBH ya. Jadi beda nih. Kalau biasanya level PBH itu risknya lebih tinggi dibandingkan level PBL. Karena level PBH itu biasanya setelah dia dibanting, dia mencoba naik dan akhirnya bisa tembus menjadi support baru. Nah, support baru ini berbeda dengan yang sudah ibarat kalau teman-teman tahu ketika bola itu dibanting keras ke bawah, maka mantulnya keras. Nah, ketika mantulnya keras, maka ada potensi juga dia akan turun lagi. Nah, ketika dia mantul keras itu di titik support itu, menurut saya pribadi itu lebih menarik ya, resikonya lebih rendah karena sudah terbatas, sudah dibanting luar biasa. Contoh yaitu di harga 1720 ini. Nah, ketika dia naik kembali, ini ada dua nih, bisa potensi naik terus, kembali lagi ke 2750, atau dia akan kembali lagi ke 1720. Jadi tetap hati-hati, tetap gunakan money management yang baik, disiplin trading plan-nya, jebol di bawah 2040, cut loss dulu, tunggu sekalian lagi di 1720. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-324 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.